Nah, sebenarnya kalau dapet momennya ganyang cuma Tiap harinya kita tetap improve lah, walaupun kita contoh ya di scrimnya kalah, ya disitulah kita cari ilmunya, cari pengetahuan gitu. Ya banyak sih dari makronya Geek Farm juga ya kita mungkin bisa dapat, sama hero-hero Baloy juga ya. Pasti Ido bisa lah, kedepannya dia pasti buka hero-hero unik juga. Sebutlah pematah kutukan, inilah dia Haraki Hoshi. Skylar, semuanya pasti bertanya apa yang membuat kalian baru kali ini bisa mematahkan kutukan dari The Kingslayer Geek Farm. Karena regenerasi kayak baru-baru lah, jadi kayak pengen ngelawan Geek Farm juga. Termasuk gue orang lama yang udah ngerasain nggak pernah menang lawan Geek Farm, dan gue menemukan solusinya ternyata mereka. Ternyata mereka 3 season kalah terus sama Geek Farm sebelum ini. Apa yang kamu rasakan ketika melihat Geek Farm? Di match tadi itu? Game 2 aja sih kita selebih. Apa? Enggak, itu udah bingung game 2 ya kita. Jadi ya udah ke outplay draft aja sih sebenarnya. Sudah mumet. Iya. Dan memang kalau kita bahas, kalau 3 season lalu kalah terus. Itu bagaimana kamu nge-solve hal itu sampai pada akhirnya hari ini? Ya paling kita sama seperti biasa sih di outgame dulu lah, ngerangkul anak-anak juga. Ya mereka juga pengen pede lah ngelawan Geek Farm juga kan. Soalnya mereka mungkin di MDL ngerasain juga lawan Geek Farm di final kalah kan. Sorry lah pencet Benar bergaram. Ya jadi mereka mungkin kayak haus lagi lah pengen menang lawan Geek Farm di regular season gitu. Wah, dan akhirnya season ini setelah 3 season. Kamu pengen teriak gak sih Skylar? Wah. Gak ada sih. Diren gak teriak. Oh Diren main teriak. Diren. kenapa Bude? Ngedapetin kemenangan saat ini akhirnya dengan A Geek Farm. Bagaimana kamu? Apa yang paling kalian mungkin menjadi hambatan di memenangkan match kali ini? Ada nggak? Mungkin ya itu tadi game 2. Game 2 aja ya? Game Ya. 1, game 3 aman? Sebenarnya aman. Cuman kita tadi di game 2 nggak jalan aja hero-hero kita tadi. Oke, tapi kalau sebenarnya kalau jalan gas terus ya, nggak ada Ya. ketakutan. Ya sebenarnya kalau dapet momennya ganyang, cuman tadi nggak dapet. Jadinya Ya udah game 3 aja ya. iya Bude. Reset aja. Namun reset untuk game yang ketiga, apa yang kalian lakukan tadi? Ya kita lupain aja game kedua itu. Kita fokus ke game 3 terus dikasih aba-aba juga kan sama Bang Kesgot, Om Soso juga. Fokus saya ke game 3, lupain tadi, lebih berani ya gitu kan. Berani dan lupa. 1, 3, 2, lupa semuanya. Dan game 3 terjadi. Namun kita pasti mau tanya tentang Idok nih Dok. Lawanmu adalah Baloy dengan hero-hero uniknya. Ini game kedua, hero-nya apakah karena Idok kepengen bermain dengan hero yang out of the box juga nih? Ada capek sih lawan dia, hero-nya aneh-aneh. Hero yang aneh-aneh. Tapi bagaimana kamu bisa melawan hero aneh-aneh itu? Apa jawaban untuk Gatot, Revitalis Baloy? Nggak ada, bawa kawan aja Budi. Bawa kawan aja. Itu jawabanmu. Ya, Namun ada gak sih yang kalian fokusin mungkin pergerakannya atau hal lain? nggak ada. Gak ada. Pokoknya yang penting bawa kawan aja. Ya bawa kawan. Rame-rame. Dan melihat Susujin juga permainan yang epic. Menutup game ini membawa kemenangan. The Curse Breaker. Kalian akhirnya. Jadi relax gak Susujin? Ada gak perasaan yang berubah sebelum bermain dan setelah selesai ini? Kalau menang jadi relax. Jadi relax. Ya. Pada saat sebelum pertandingan, Semangat. otot semangat, relax. Susujin selalu tenang ya sepertinya. Ini hanya di depan kamera atau di belakang kamera juga begini nih? Di depan kamera doang. Darren mau ngomong ditarik ya.
kamu bisa selalu tenang. Bahkan Om Wawa juga mention kalau Cucu Jin ini punya hal yang selalu tenang, nggak ke bawah hype. Bagaimana caramu membawa keadaanmu seperti itu terus? Enggak sih, jadi diri sendiri aja. Kalau di stage emang kayak nggak tahu, nggak bisa teriak-teriak gitu. Gak bisa teriak-teriak saja, tetap tenang. Memang itulah Cucu Jin yang asli. Tapi Diren nanti upload sesuatu ya, kasih tahu kita ya sesungguhnya seperti apa ya. Kita tunggu di Instagram story-nya Diren. Tapi Rins, olalah, combo kalian yang digadang-gadang bisa menjadi jawaban atas combo dari Aboy dan juga Baloy juga. Duo kalian, apakah ini bisa dibilang sekarang bisa lebih kuat dibandingkan dengan duo yang ada di Geek Fam? Apa ya? Nggak tahu sih Bude. Soalnya mereka juga kuat lah. Terus si Balo juga punya hero-hero unik. Jadi lebih kuat mereka kayaknya. Oke. Kalau bisa dibilang hari ini, seberapa kalian nge-rate dengan performa kalian? 1 sampai 10? Berapa yo? Udah puas belum nih? Ini kan proyek pembangunan ulang RRQ Hoshi. Udah sampai tahap apa nih? Kayak 8/10. 8/10, belum di pucuk. Walaupun sudah memecah curse-nya, namun ada sesuatu yang akan kita lihat bersama-sama. Bersama dengan RRQ Hoshi. Ada apakah itu? Mari kita cek bersama-sama. Oh! Harusnya ini gak akan berubah lagi sih. Karena udah gak ada match lagi untuk tim Bigetron. Berada di nomor 1 kejar-kejaran dengan Bigetron Alpha. Mungkin banyak sekali yang awalnya meragukan dengan perombakan sangat besar Skylar di RRQ Hoshi. Hanya tersisa kamu, lalu mungkin kamu bisa jelasin untuk dari awal sampai sekarang apa bedanya di minggu pertama sampai sekarang di minggu keempat dari RRQ Hoshi? Kalau bilang beda nggak ada sih, soalnya kita tiap harinya kita tetap improve lah. Walaupun kita contoh ya di scrimnya kalah, ya disitulah kita cari ilmunya, cari pengetahuan itu. Terus kalau sekarang menang, ada nggak yang kalian pelajari dari lawan kalian, Geek Fam? Ya banyak sih dari makronya Geek Fam juga ya kita mungkin bisa dapat, sama hero-hero Baloy juga ya. Pasti Ido bisa lah, kedepannya dia pasti buka hero-hero unik juga. Waspada, selalu waspada walaupun menang pun. Ya. Yes, dan The Curse Breaker akhirnya RRQ Hoshi di season 14 ini mereka menjadi nomor 1. Menutup minggu dengan senyuman. Namun kan udah pecah nih selama 3 season. Coba dong untuk kata-kata hari ini Skylar. Atau siapa? Diren. Bude sambil rekam. Ini adalah momen berharga. Momen yang pada akhirnya dinantikan. Apa Ren? Alhamdulillah, semoga konsisten. Amin. Pose kemenangan dari RRQ Hoshi. Yeay. Caster, inilah dia RRQ Hoshi.